Oke, teman-teman, berjumpa lagi dengan channel Belajar Yuk. Gimana nih kabar teman-teman hari ini? Saya doakan semoga sehat walafiat. Hari ini kita akan melanjutin video sambungan dari yang kemarin. Karena kemarin kita udah belajar perintah dasar AutoCAD yang 41, videonya yang ini. Teman-teman nanti silahkan cek saja. Oke, karena kemarin icon atau shortcut yang di samping kiri kita ini itu tidak semua kita bahas, karena kemarin panjang banget waktunya. Selanjutnya kita akan menggambar yang namanya circle. Nah, ikonnya yang ini ya teman-teman, circle. Oke. Lalu pilih mau di mana sih mulai senternya. Teman-teman tentukan saja misal di sini ya. Klik kiri. Nah, teman-teman mau drag manual silahkan juga, atau mau dengan di input. Misal saja kita masukkan radiusnya sejauh 500 meter misalnya, ketik saja 500 lalu enter. Nah itu teman-teman, jadi kita sudah buat circle atau lingkaran dengan radius 500 meter. Nah coba buat lagi teman-teman. Untuk perintah di keyboardnya adalah C ya, cukup ketik C saja lalu enter. Nah itu sama sih teman-teman. Kita buat lagi, misal radiusnya berbeda, kita buat di sini 900 teman-teman, lalu enter. Nah kita validasi saja apa sudah benar ini dimension like it. Nah klik oke. Yang lingkaran pertama itu 500, yang kedua 900 harusnya ya, benar teman-teman. Nah jadi seperti itu ya untuk membuat circle. Oke, untuk selanjutnya kita buat mirroring atau bahasa Indonesia itu cermin. Nah fungsinya seperti apa, kita buat dulu deh teman-teman. Objek ya, satu objek kita garis dulu, misal garisnya itu yang ini. Nah itu mau kita mirror atau kita balik ya, konsepnya seperti cermin lah ya. Ini tinggal klik saja mirror. Nah dia akan nyuruh lagi untuk klik objeknya, klik kiri lagi. Sudah klik kiri lalu kita oke kan, klik kanan. Nah ini dari mana sih center teman-teman mau ngebaliknya. Jadi poin nanti ngebaliknya itu dari mana, nanti tentukan saja. Misal dari sini sih, klik kiri lagi. Nah itu dia akan ngebalik. Nah teman-teman, coba misal sampai segini, tinggal di klik kiri lagi. Nah dia akan muncul dua pilihan di sini, yes atau no. Teman-teman harus yes kan dengan ketik Y lalu enter. Nah dia akan kembali, maksudnya nge-mirror, membalik dari yang tadi hadapnya ke sebelah kiri jadi sebelah kanan. Oke, coba kita ulang lagi deh. Kita buat lagi satu objek. Ini kita buat lagi, misal kita balik deh yang seperti ini ya. Tadi kan hadap kanan, kita hadap kiri. Mirror, klik objek, klik kanan, acuan first point-nya, klik misal di sini. Nah itu dia akan ngebalik. Kalau sudah seperti ini tinggal di klik kiri saja. Nanti sama pilihannya yes atau no, tinggal pilih yes. Oke ya, seperti aja, simple saja sih teman-teman. Terus selanjutnya adalah polygon. Kita akan buat polygon ini teman-teman, menunya ya. Sudah nanti poligonnya itu bentuknya mau berapa side sih teman-teman, itu kan ada pilihannya mau 4, 5 atau 6. Kita coba yang 4 dulu ya. 4. Kita coba yang 5 teman-teman. Ketik saya misal 5 lalu enter. Nah centernya di mana, klik saja. Ini pakai invisible on circle, enter. Nah itu teman-teman tinggal ditarik saja manual. Itu sudah membentuk 5 side. Tadi kan kita requestnya 5. Ini juga dia meminta radius. Nah dengan jarak berapa, ini kalau seperti ini sekitar 3000 ya. Coba kita input 3000 saja lalu di enter. Nah teman-teman, karena 5 side, 1, 2, 3, 4, 5. Coba kita buat lagi poligonnya dengan set yang berbeda. Lanjut, untuk perintah di keyboardnya adalah ketik saja polygon lalu enter. Nah ini tadi kan kita sudah buat yang 5. Nah kita coba buat yang 8 misal. Ketik aja 8 lalu enter.
pilih. Nah, tuh setnya jadi 8 teman-teman. Kita buat sekitar 2500 misal radiusnya. Kalau enter. Oke. Jadi mungkin ini buat bangun datar sih teman-teman, dengan cat yang kita minta ya. Tadi kan ada 5, ada 8. Oke, itu mungkin untuk polygon. Kita lanjut ke skill. Skala. Ya. Icon yang ini teman-teman. Nah, ini tinggal klik saja. Kalau sudah pilih objeknya. Nah, kalau sudah, habis itu klik kanan, klik senternya di mana. Nah, itu kan ada pilihannya 1 teman-teman. Artinya kalau 1 ya sama seperti yang ini. Berarti skill atau kita memperbesar objek. Misal kita buat 2. Nah, maksud 2 di sini adalah 2 kali besar dari objek yang kita pilih. Ini tinggal di enter saja. Nah, dia akan 2 kali lipat dari objek yang kita pilih. Kita coba lagi skill. Untuk perintah di keyboardnya adalah SC. Kalau enter, nah teman-teman tinggal pilih, klik kanan, klik lagi senternya. Nah, kalau tadi kan kita dari 1 ke 2 dia akan memperbesar. Sekarang kalau kita kerucutkan lagi, dari objek yang kita pilih itu kita mau kecilkan lagi. Artinya tinggal input 0,5 misal. Nah, artinya dia akan mengerucut atau mengecil setengah dari objek yang kita pilih. Ini coba kita enter. Nah, itu kebalikannya teman-teman. Kalau lebih dari 1 dia akan membesar. Kalau kurang dari 1, 0, itu akan dia mengecil ya. Oke, itu untuk skill. Sebelum kita lanjutkan, bagi teman-teman yang baru datang ke channel ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dulu ya, biar channel ini makin berkembang dan teman-teman dapat pemberitahuan setiap kali kita update video baru. Lanjut untuk hatch. Kalau hatch ini menunya adalah yang ini ya teman-teman, hatch. Kalau bahasa Kirtanya itu mengarsir objek saja. Ini tinggal klik saja. Nah, sudah di sini, pertama itu pilih dulu patternnya mau seperti apa nih, switchnya. Pilih saja, misal kita mau hatch yang bagian ini. Misal pilih ini misal teman-teman. Lalu oke, itu klik di tengah-tengah objeknya. Nah, seperti itu teman-teman. Kalau sudah lalu enter. Nah, sudah. Dia udah ngerekam objek tadi, lalu oke saja. Nah, dia akan mengarsir objek yang tadi sudah kita pilih. Kita coba lagi yang di bagian sini ya. Kalau perintah di keyboardnya adalah tinggal H saja, lalu enter. Nah, ini coba kita bedain deh. Misal yang ini deh ya teman-teman. Lanjut pilih objek, di tengahnya pilih, klik yes di tengah dari objeknya, bukan di kena objeknya tapi di tengah-tengah dari objeknya. Jadi kayak nggak ada objek di situ yang kena. Lalu enter. Nah, kalau sudah lalu oke. Nah, itu teman-teman. Oke, itu untuk hatch. Lanjut teks. Nah, ini dari awal kita belum buat teks, padahal itu perintah dasar yang biasanya sangat penting juga. Untuk teks itu ikonnya yang ini teman-teman. Nah, ikonnya yang ini. Kalau perintah di keyboardnya adalah cukup ketik saja teks, lalu enter, sama saja ya. Nah, itu pilih, klik sekali dulu, klik kiri. Nah, ini biasanya besarnya ukuran dari teks nanti yang mau dibuat berapa. Di sana kita tulis 2,5. Nah, teman-teman kalau mau ngikutin 2,5 silahkan, tapi maksud dari kita kursor sekarang itu panjang lebar ini kita drag, tulisan nanti akan kita buat. Contoh saja misal segini lah ya. Klik kiri, lalu klik kiri lagi. Nah, dia akan besar. Teks. Kalau sudah lalu enter lagi 2 kali. Oke. Coba kita ulang lagi. Misal agak kecil saja ya teman-teman jaraknya. Nah, segini misal. Lalu enter. Oke. Nah, jadi seperti itu teman-teman untuk membuat teks. Menu selanjutnya adalah explode untuk menghancur ya. Exploding itu boom. Semisal kita punya objek
persegi panjang seperti ini. Nah ini kan dia jadi satu kesatuan teman-teman. Akan kita hancur, akan kita explode. Menu icon yang ini, kalau sudah pilih objeknya, sudah klik lalu enter. Nah yang tadi dia jadi satu kesatuan, sekarang dia akan memisah, jadi per segmen dia terbagi. Nah kalau kayak gini biasanya untuk menghapus satu sisi saja sih, kita explode, tinggal dipilih delete di keyboard. Nah itu kan hapusnya, hanya untuk menghancur sih teman-teman. Coba kita buat lagi, misal saja bentukannya seperti ini ya. Nah itu teman-teman ya. Jadi untuk explode seperti itu. Untuk selanjutnya adalah, nah jadi tadi saya ngeklik. Jadi untuk mengukur jarak di AutoCAD adalah dengan menu dimension. Ini ada dua, ada linear dan ada legend. Nah untuk linear dan legend itu seperti apa sih? Coba kita buat satu objek miring dulu, misal saja satu garis ini. Nah akan kita ukur. Contoh untuk aplikasi linear adalah klik ujungnya lalu ujung. Nah dia akan mengukur jarak seperti ini, horizontal sama vertikal saja, jadi tidak dengan miring. Ini tidak kelihatan sih teman-teman. Coba kita perbesar dulu ya, perbesar dulu jaraknya. Kita ganti 1000 misalnya. Nah itu teman-teman jaraknya. Coba saya hapus, kita ulang. Dimension linear. Nah dia akan mengukur jarak secara horizontal. Untuk selanjutnya adalah dimension legend. Nah dia akan mengukur jarak secara miring atau true thickness-nya secara sebenarnya. Nah ini kan beda nih jaraknya teman-teman. Oke, untuk selanjutnya adalah mengeluarkan koordinat dari objek yang kita buat. Ini biasanya terpakai ketika ada desain dan itu mau di stakeout di lapangan, itu biasanya dikeluarkan koordinatnya biasanya dengan ini. Menunya adalah ordinat, dimension, pilih ordinat ini teman-teman, ordinat. Nah sekarang pilih koordinat mana yang akan Anda keluarkan. Misal di ujung sini ya, klik saja. Nah ini dia akan keluar. Kalau ke kanan ini X nya akan keluar, tapi kalau teman-teman gerak ke atas maka itu akan Y. Nah jadi membuatnya seperti itu, tinggal seret ke kanan lalu dimension lagi, ordinat, pilih lagi di sini lalu arahkan ke atas. Nah dia akan beda, jadi X sama Y nya akan keluar. Begitu juga untuk poin-poin selanjutnya. Nah ini teman-teman. Nah itu lagi. Nah pastikan mengeluarkan antara koordinat X sama Y nya ya teman-teman. Jangan X nya saja, nanti tidak bisa di stakeout di lapangan. Nah seperti itu teman-teman. Mungkin sampai di sini saja sih teman-teman untuk perintah dasar di AutoCAD. Kalau nanti masih belum jelas dari penjelasan di video ini, teman-teman silahkan ulang saja untuk memahaminya. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk like video ini ya, dan komen di bawah sini jika teman-teman ada hal lagi yang mau ditanyakan atau hal yang didiskusikan terkait video ini. Dan jangan lupa untuk subscribe biar nanti teman-teman dapat pemberitahuan baru ketika kita update video yang terbaru, dan juga biar channel ini makin berkembang. Terima kasih sudah menonton.